yang cukup Tinggi. baik, ya tinggi. Signifikan ya, maksudnya perubahannya signifikan. Dulu Iya. katanya ini ya, dia nggak terlalu maju gitu. Dulu maksudnya. Dulu ya. Iya kan? Ya dulu Setelah merdeka. pecah, bukan Dari- merdeka, dia bukan. pecah dari Malaysia Dari kan? Malaysia ya. Iya, pecah dari Malaysia. Pecah dari Malaysia. Dia memisahkan diri kan. Singapura itu. Dibuang ya? Apaan ya, karena Kurang tahu juga. nggak tahu sih. Pokoknya intinya pecah aja. Pecah Karena dia. Malaysia itu kan kayak banyak negara bagian ya, kalau nggak salah. Ya. Sabah. Kan federasi kan. Federasi. Ini Benar, Singapura benar. dia keluar sendiri. Gitu. Iya. Sekarang Malaysia kan punya bendera sendiri setiap itu. tiap ini Dan ya, negara masing-masing negara bagian. Masing-masing apa daerah ya? Apa yang Malaysia? Di Malaysia? Ada. Kayak kerajaan Nggak tahu juga Ada sih. kerajaan kayak gitu. Ada benderanya sendiri. Tapi aku sempat lihat beberapa, iya ada yang cuplikan-cuplikan di beberapa YouTube yang ngasih tahu kalau sebenarnya itu pisah, negaranya miskin, dibangun sama seseorang yang ngebangun negaranya kembali dari bangkit dari kemiskinan sampai negaranya bisa maju sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya, kayak gitu. Bahkan startup Indonesia pun mereka milih kantor di Milih iya, buat Iya, kantor di Singapura. benar. Kayak yang terbaru ini kayak apa? Indonesian Airlines itu kan dia punya Indonesia ada. Iya, Indonesia ada yang Airlines baru. itu kan Ada yang baru ya. Baru. Iya. Maskapai baru. Maskapai baru. Oh. Yang punya orang Aceh tapi dia buka kantornya di ininya Singapura. Di Singapura. Base-nya di Singapura. Itu juga alasan mengapa Batam jadi ini kawasan ekonomi khusus. Jadi ada hubungan bilateral antara kedua negara tapi sepihak di Batam sama Singapura karena sebenarnya Batam sama Singapura itu sama-sama strategis ya dari Iya. sisi apa namanya geopolitiknya ya. Geopolitik, benar. Jadi Batam itu Hmm. atas permintaan Singapura ke Indonesia atau gimana? Batam? Adanya Batam itu maksudnya atas Kan ada campur ekonomi tangan khusus Singapura apa ada inisiasi Enggak, itu dari udah Indonesia berdiri sendiri? sejak zamannya Soeharto. Ya, jadi cuma dikasih otonomi khusus dari zaman Soeharto. Benar, ya? zaman Soeharto udah dapat otonomi khusus, dibangunlah itu. Jadi Ya, pengennya itu untuk menyaingi Singapura mungkin waktu itu. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu itu. Jadi sebenarnya itu, jadi faktanya kalau sebenarnya itu sebelum Habibie menjabat sebagai presiden ketiga, sebelumnya dia menjabat sebagai kepala BP Batam. Jadi salah satu badan pengusahaan di Batam dulunya. Jadi Batam tuh ada dua pemerintahan. Benar, dua BP kepala Batam sama apa namanya? Pemerintahan kota. Kota Batam. Ya. Oh gitu. Jadi BP Batam bertanggung jawab untuk pengembangan, pembangunan dan pengusahaan. Sedangkan pemerintahan kota bertanggung jawab buat administrasi serta pemerintahan. Pemerintahan kota. Oh gitu. Berarti mungkin kalau yang BP Batam itu khusus ekonominya. Dulu industri dan lain-lain mungkin ya. Tapi aku lupa sekarang tuh udah berubah. Jadi kepala dari kedua kepala ini cuma satu sekarang. Oh, jadi BP Batam juga merangkap ketua kepala daerah juga merangkap jadi ketua BP Batam. Wali kota. Iya. Oh. Nah, gitu. Berarti ini kita bisa korek nih. Sebagai warga negara Batam 21 tahun ya? Iya. 21 tahun hidup di Batam. Apa sih kurangnya Batam? Maksudnya Batam kan udah riset secara ekonomi, mempunyai kawasan ekonomi khusus, free tax, dan banyak industri, bahkan kayak Xiaomi atau apa, Samsung. Infineon. Mereka produksi di Batam karena free tax, ya kan? Terus baru barangnya ini dijual ke Indonesia. Nah ini apa sih yang apa namanya? Apa ya? Hitam putihnya lah. Hitam putihnya dari Batam lah. Sisi Batam lah. Pendapatmu pribadi. Sisi kelebihannya apa, kekurangannya apa? Kalau minusnya lah. Kan Batam itu dekat Singapura. Harusnya secara ekonomi bisa menyaingi Singapura dong. Setidaknya inilah setara. Kenapa kok nggak bisa setara Singapura? Menurut apa yang salah Bang nih? Jimin lah. Kalau sejauh pendapatku ya, semenjak kita sudah lama juga di negara maju, mungkin asumsi aja mungkin jadi kurangnya beberapa orang yang bergerak di bidang ini pemerintahan secara spesifik khusus untuk menempatkan diri mereka ahli di bidang itu.
Saya Gitu. tahu. Oke. Ya. Oke. Oke, Berarti- jadi contohnya paling simpelnya beberapa bulan yang lalu setelah lulus S2 itu kan saya pulang, sempat beberapa bulan stay di Batam kembali. Jadi ada beberapa pembangunan di Batam, itu jalan itu ada sampai 5 ruas. 5 ruas. 5 ruas. Jalan raya 5 ruas. Itu satu. Jadi ada 10 kalau sebelah kanan lagi. Jadi kiri yang 5, 10 ruas. 50 meter berarti itu Iya. kira-kira. 2 lajur, 10 ruas. Iya. Masing-masing 5. Iya. Nah, itu tuh kalau kalau kita masyarakat mikir kalau jalannya makin luas harusnya makin baik. Tetapi yang terjadi adalah dampaknya sekarang. Kenapa itu? Banjir. Jadi mereka tidak mempertimbangkan irigasi yang dibangun dari Drainasenya tidak diatur dengan baik. Nah, itu tadi kenapa? Karena mungkin kurangnya basis research untuk mengetahui harusnya tuh seperti apa itu kota itu. Bahkan ya kalau kita mikir mudahnya Batam Singapura kan sama-sama kecil. Kenapa nggak ada Batam aja ada sih ini MRT. Nah, benar. Gitu. Iya. Nah, ya satu lagi balik anggaran dari tiap daerah beda-beda. Kalau misalkan seandainya dikhususkan di kota Batam doang gimana daerah seperti kalian Surabaya pasti kan ada kecemburuan seperti itu. Pasti banyak konflik juga. Jadi pasti pertimbangan yang hal-hal kayak ini tuh sudah Masih disepakati. belum rata lah ibaratnya ya. Benar-benar. Balik lagi kan tadi. mungkin juga ada konflik kepentingan antara Ya bisa. Itu antara udah pasti jadi bisa. Kalau ngomongkan masalah orang di government ini nggak punya kompetensi lah kalau ngomong gitu. Yang sesuai dengan bidangnya. Tapi masalahnya Itu gini. terjadi di semua daerah, bukan hanya Batam kan? Ya nggak sih? iya sih kayaknya. Tapi logisnya gini aja. Jika seandainya mereka semua lulusan dari institut Apa ini? sekolah institut, Oh, iya, kan iya, mereka oke, berarti oke. kan bakalan kerja langsung di spesifik di pemerintahan kan. Benar. Dan sekolah institut tidak melahirkan beberapa orang, Garis bawahi institut yang kepemerintahan. ya Oke. tidak terlalu menspesifikkan mereka Mhm. untuk menjadi bagian dari penelitian terhadap Oh, pengembangan. I see. Tidak dilibatkan. Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Sejauh yang kita belajar S1 kan pasti nggak akan sejauh lebih dalam kayak kita S2 gitu. Benar. Nah, ya harusnya kan kalau misalkan mau membangun lebih baik kan kita butuh orang lebih kompeten. Harus. Nah, itu jawaban mudahnya lah. Menurut perspektif Mas Timin ini gitu ya. Ya, Tapi memang benar sih. Maksudnya government will-nya itu kemana itu yang paling menentukan sebenarnya. benar. Nah, kayak contohnya kita ambil kasus yang kemarin viral itu QR code. Ya, QR code. Chris sama kita punya GPN untuk Ya. Batman Gateway itu government will-nya udah bagus Ya, dan diterapkan juga kan ya, secara bagus juga ya. karena yang pegang BI kan. Ah. Nah itu ya itu kalau government-nya bagus harusnya ya bisa se-powerful itu Benar, impact-nya. benar, benar. Negara sendiri Karena diserang juga kan sama katanya di media itu diserang sama Amerika kan. Ya, Iya. Katanya menghambat perekonomian, menghambat investasi dan inilah gitu. Benar. Makanya Batam harusnya kalau government will-nya bagus bisa semaju itu juga. Harusnya iya. Karena di sana ya bagus juga kawasan industrinya. Industrinya bagus ya sana. Bagus ya. Ada beberapa perusahaan. strategis kan, dia mau kirim-kirim barang juga langsung Iya, Selat bisa. Malaka, mau Apalagi Indonesia, sekarang yang Samudra India. ini yang bakalan Amerika ngebuat apa namanya tarif internasional itu impor. Itu kan tarif Singapura lebih rendah daripada Indonesia. Oh ya? Ke Amerika. Iya, Jadi kita bisa asumsikan aja Benar Asumsi juga. kan. Masuk aja Singapura, masuk aja ke Batam. Singapura. kayak proxy gitu. Enggak proxy ya, akhirnya kayak proxy. itu kan Macam Vietnam lah. Vietnam itu sama kan Cina. salah satu apa namanya ya kelemahan dari sistem. Hmm, Harusnya ya kalau kita orang Indonesia tinggal di Batam ya mending kirim lewat Singapura dong. bener. Nah kayak gitu. Oh gitu, ngakalinnya kayak gitu. Iyalah Benar, bagus. Batam. gitu. Batam juga gitu kompleks dan ya kalau malam rame. Gitu Rame aja. apa nih? Rame. Dunia malam Batam apa? Kasino. Kalau sekarang Batam dunia malamnya banyak klub sekarang.
klub juga Klub banyak. Klub malam banyak, Malam. makin banyak sekarang. Hmm. Jadi ada satu tempat spesifik, mungkin Bengkong, namanya Bengkong, nama distriknya Bengkong. Ya pasti di situ udah banyak Kok jauh banget ya. ya, Klub malam ya. klub malam. Ini rekomendasi dari Mas Simin. Ya, Kalau ke Batam silakan kunjungi Bengkong. Ya, Bengkong. Kalau pariwisata apa? kalau pariwisata tapi kan dia banyak pulau-pulau itu yang Batam itu kan ya. ada namanya Kepulauan Bintan. Bintan. Bintan tuh Simpadan tuh. Bukan. Beda. kurang tahu. Tapi kalau Bintan tuh ada salah satu kolam renang Kolam renang kan bisa. terbesar di Asia Tenggara atau apa. Dia itu paling besar, jadi di sana juga bagus, resortnya juga mantap. Jadi ya beberapa bisa dijadikan tempat buat honeymoon. Ya, rekomendasi. Rekomendasi. Ya, yang belum Salah nikah. satu Ya. alternatif. Satu ya. Kalau yang udah nikah jangan honeymoon lagi, kecuali kalau mau nikah lagi. Oh gitu ya. Ya, Ngomongin pemerintahan Batam nih, ya. kan ada nggak? Kalau di pemerintahan yang lain kan daerah lain kan ada korupsi atau apa itu banyak. Iya. Di Batam ada nggak kasus-kasus gitu? Atau Kalau nggak di pernah? Batam tetap beberapa kepala pemerintahan pernah ada korupsi. pernah ketangkep. Pernah ada ya, contohnya pernah ada juga yang kasus dulu lah. Salah satu kepala BP Batam juga dulunya pernah ada. Yang kayak gitu kasus, aku udah lupa siapa yang dapat. Tahun berapa itu? Perkiraan. Zaman aku masih SD. Itu yang zaman aku masih SD itu dia masih menjabat sebagai kepala. Seperti itu. Kalau yang kayak apa kasus-kasus yang lagi rame kemarin, yang baru rame kayak dinasti apa itu ada nggak kalau di Batam kira-kira? Kalau dinasti ya di era sekarang ya politik ya pasti ada lah. Masih ada ya. Pasti ada. Regenerasi lah kalau kita bilangnya. Ya kalau misalkan seandainya bapak atau ibunya sudah punya udah Bapaknya dapat pensiun, change, ibunya pensiun itu anaknya. ya pasti anaknya akan lagi yang dilanjutkan buat masa Tapi pemerintahan. menurut kamu Kalau bagus menurut apa kurang? Itu tidak hanya terjadi di Batam. ya. Orang Tergantung dalam itu orangnya faktor juga. pertama. Iya sih. Nah, Iya. Ini makan loh. Sebenarnya nggak ada yang larang ya. Nggak ada yang larang. Nggak ada yang larang Kita sih. juga tidak melarang. Selama kompeten. Ya, dan selama tidak Iya, nggak? menyalahi aturan kan. Benar. Mungkin nggak melanggar Loh, apa namanya. kalau menyalahi aturan ya aturannya yang gitu. Iya, dikit-dikit nggak apa-apa lah. Tapi aku pernah baca satu kepala BP Batam pas itu. Jadi setelah Habibie itu turun, Habibie itu dilantik oleh MPR sebagai presiden ketiga. Naik adiknya. Adiknya Habibie. Iya. Iya kah? Jadi ketua BP Batam. Iya. Siapa? Tapi tidak berlangsung lama Oh, Oke, kayak PLT. karena Habibie pada saat itu sudah menjadi presiden. Oh, jadi di BP Batam itu ketuanya atau pemimpinnya itu langsung ditunjuk sama presiden ya? Itu kurang tahu karena dia kan langsung dulu, aku nggak tahu sekarang sistemnya gimana, tapi yang kalau dulu yang saya tahu itu langsung bertanggung jawab presiden. Oh. Jadi untuk pengangkatan kepala BPTB Batam dulu itu ya antara negara sama langsung pihak otoritasnya Oh. gitu. Ini lewat DPR juga mungkin ya. Iya, benar. Test and proper apa namanya? Proper test itu namanya apa? Screening. Screening. Kayak nyari kepanitiaan zaman kuliah, screening. tapi banyak nggak sih orang Batam itu maksudnya kerja di Singapura katakanlah PP lah DP kan cuma 40 menit nih, setengah jam, 1 jam nih. setengah jam. Kalau Kalau sebenarnya nggak pernah ketemu orang yang punya kasus seperti itu, tapi Memungkinkan nggak kalau gitu? pernahnya dari mulut ke mulut dapat informasi ada temannya dari teman-temanku. Jadi ada yang kerjanya tuh silang. Jadi dalam 1 minggu itu ada misalkan 5 hari kerja. Senin dia datang, dia datangnya Rabu, dia datangnya Jumat. Oh, selang-seling. Ya, Seling. karena kalau pulang balik itu Dicurigain kayaknya juga nanti. bukan mahal. Oh ya. Emang satu paspornya penuh ya. Aduh.
Satu kali berangkat kan nggak bisa ini yang kayak harus Cap itu distempel. kan, dicap pasti kan. 700, aku udah lupa berapa. Pulang balik 700-an. Pulang balik 700. Oh iya. Dibandingkan Mahal. 700 apa? 300 aku lupa. Satu kali berangkat tuh. Oh. maksudnya dibandingkan kalau kita sewa apa namanya apartemen atau Katakanlah gitu loh. Ya apartemen mahal di Singapura. ya makanya Makanya. PP. ada yang nyeleneh gitu nggak sih? Kan Maksudnya di Batam iya. kan murah nih. Tapi biasanya kan ada beberapa perusahaan yang over tempat tinggal. Jadi mereka kerja di Singapura, mereka juga dapat tempat tinggal. Dapat mes. Ya bisa jadi. Ada juga yang udah ada beberapa yang kayak dulu aku pernah ngajuin kerja di Singapura. Itu tuh dia visanya udah ngejamin kita health insurance. Tapi seandainya kalau kita pulang balik dari Singapura ke Batam itu ada yang nggak pakai visa ini. Jadi nggak perlu yang namanya visa status pekerja secara profesional di Singapura. Tapi kalau punya visa pekerja yang profesional tadi, dia dapat health insurance dari Singapura. Di cover karena visanya benar worker. iya, dan bisa juga punya rent house. Bisa gitu. rent. Tapi kalau kita nggak punya visa worker nggak bisa rent. Nah aku nggak pernah tahu itu ada case yang kayak gitu. Mungkin aja bisa. Mungkin bisa ya. Iya, tapi pas itu kan yang aku udah dapat offering itu aku udah sempat nyari kondominiumnya, total rumah. Kamu Tapi ada mau nggak beli sih kondominium waktu itu? Apa? Mau beli kondominium? Iya kondominium. Karena Kamu itu paling beli? murah. Dari teman adik tingkatku punya abang. Abangnya itu kerja di sana. Dia tuh ini office tapi untuk kapal, kayak perusahaan yang bergerak di bidang perkapalan. Iya, jadi dari office, jadi dia nawarin ke saya suruh cari kondominium yang murah tapi jauh dari tempat kerja aja. Trikinya biar kita bisa dapat tempat tinggal yang murah, kerja di Singapura gitu. Singapura. Asik juga ya. Iya. Makan malam di ini Singapura ya kan. Makan malam di Singapura. Padahal Bisa buang air di Singapura. kulturnya bersama. Kulturnya bersama. Tapi beda negara. Beda negara. Yang paling dekat Batam kan ya? Iya, paling dekat Batam. Nah, maksudnya Dekat Malaysia Batam. lah. Malaysia kan karena ada ini jalan Jembatan kan. Enggak, maksudnya ini Indonesia ini loh paling dekat sama luar negeri mana? Timor Leste lah. Oh iya, Enggak lah. Leste. Enggak. Hah? Apa yang di atas Kalimantan? Borneo. Bukan, Brunei ya? Brunei. Enggak, Brunei ini Kan kepisah itu sama- darat. Yang satu Iya. sama darat. Iya, Timor Leste kan juga satu sama darat. Iya. Oh iya juga ya. Iya, sama sebenarnya. Sama Papua. Ya, jaraknya Papua paling Nugini. dekat Indonesia, daerah Indonesia itu Batam kan. Iya. Dekat ke Singapura. Tapi Iya ini sih. juga ada keturunan Timor Leste loh. Iya lah. Iya, Iya, Loh, Makassar katanya. ayahku Timor Leste. Timor Leste. Timor Leste. Ibuku Makassar. Ibu Makassar. Ya. Jadi sekarang warga negara Timur Leste. Ya warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia. Timur Indonesia. tapi gitu. bapak maksudnya punya saudara di Timor Leste juga. Masih banyak. Aku kurang tahu tapi ayahku sempat bilang pernah ada. Tapi nggak tahu. Karena nggak pernah ke sana juga ya. Nggak pernah. Nggak pernah ke sana. Nggak pengen juga maksudnya kayak Habis lulus S2 sebenarnya rencana ada. ada rencana. Ada Tapi rencana. nggak tahu siapa yang mau dituju. Nah gitu. itu dia kan. Jadi juga susah. Minim informasi ya. Timor Leste. Minim informasi. Bahasanya Portugis ya? Portugis ya Portugis. Tapi uang matanya mata uangnya ini, Dolar ya? dolar Dolar. Amerika. Dolar Amerika. Katanya ini apa namanya dosen di sana gajinya tinggi Oh, daripada iya? Indonesia. Iya, lebih tinggi di sana daripada di Indonesia. Ngajarnya pakai apa tuh? Kapur kali ya? Bukan. Oh, Nggak tahu. bercanda. Kok di anu wong Timor Leste aku. Ya, Tapi Tapi bagus berarti maksudnya di Timor Leste itu dosen dihargai gitu. Iya. Benar. Enaknya negara kecil tuh gitu kan. Manage-nya tuh lebih gampang. Iya. Kalau di Indo kan waduh. Ribet. Itulah kenapa lulusan luar gini jarang sekali yang mau balik ke sini. ya, kayak orang di samping gue nih gitu. Nggak balik-balik.
part time di sini lebih menjanjikan daripada di Indo. Setara sama gaji PNS ya. Wah, lebih. PNS yang ini kali, eselon berapa? Part-time juga dapat kesejahteraan. Iya. Loh, masa ini part time aja 25 juta loh. Ngawur ya. Cuma part time dok. Menarik. Boleh ya teman-teman yang mau datang ke Batam. Iya, buat cari Batam, kerja. Ya, cari kerja. Cari kerja juga banyak ya industri. Banyak Batam butuh banyak pekerja, dari pekerja kasar hingga pekerja profesional. Tuh. Tapi alangkah lebih baik ya punya skill setidaknya biar tidak melarat di Batam. Punya temen ini nggak yang maksudnya doing a business di Batam, maksud build mungkin pabrik atau buka jasa apa Pabrik konsultan. kalau di Batam ya ada seniorku. Dulunya dia dulu S1-nya di UTN. Teknologi Malaysia. Aku tapi kurang tahu dia bergerak di bidang apa, tapi dulunya kuliah petroleum, minyak. Jadi punya perusahaan sekarang kayaknya punya perusahaan deh. Daripada maksudnya kita build pabrik atau produksi di Surabaya contohnya. Di mana? Di Gresik. Kan masuk barang kita beli dari mana luar gitu kan, barang-barang apa? Bahan bakunya. Beli di Batam kan, free tax. Ketemunya lebih murah. Iya benar. Tapi nggak tahu aturan yang sekarang itu gimana ya, karena kan udah ganti di kepala BP-nya. Iya, aturan pasti berubah juga. Kita Berubah. tahu di negara kita setiap kali ganti kepala negara, Masih ganti. Jangankan setiap kali ganti kepala negara. enggak, semua aturan berubah. Semua aturan hari ini aja besok belum tentu berubah. Pendidikan juga ya. Oh, iya. Iya. Makanya kalau yang laporannya itu trade siapa? Amerika kemarin. Iya. Itu benar, maksudnya di Indonesia itu sebenarnya anunya itu secara tarif oke gitu. Iya. Tapi aturan yang ini yang non administratif ya, itu ribetnya Masya Allah. Harus sini. Administrasi. Betul lah. Bisa tuh. Kan kebetulan jurusannya Electrical, electrical. Teknik elektro. teknik elektro. Buat robot. Buat robot ya. Robot. Gimana ada nggak kalau di Indonesia ini ada Potensi ada lah. potensi nggak untuk Potensi mengembangkan robot? sebenarnya potensi ya manusianya ya. Benar, manusianya ada potensi. Karena kalau ngomongin robot ya tiap tahun Indonesia lomba robot. Iya benar. Dan jauh lebih baik sebenarnya. Tapi kita nggak punya wadah aja. Wadah, investor, serta yang nge-build up itu sampai ke top company itu nggak ada. Nggak ada ya. Kan pasti di Butuh negara sponsorship maju kan? butuh sponsorship dari negara juga. Cina didukung dari negaranya. Ya, Cina. Jepang juga gitu. Indonesia Nggak mungkin based on the company doang kan. Ya kayak gitu. Pasti ada campur tangan. SDM-nya disupport. Ya Iya, itu gitu. tadi kan. Makanya itu Iya. Kan Ya, makanya support. kenapa Mas ini masih stay di Taiwan kan? Ya. Itu jawabannya sebenarnya. Iya, Di itu gue tunggu nggak balik-balik dia. kalau Indonesia, kalau dibilang Indonesia kurang sama sumber daya manusianya itu kayak mustahil sih. Karena Iya. banyak anak Indonesia di luar negeri yang sekarang udah studi S2, S3. Cuman yang nggak tahu di nggak di data aja ya. Kontrol ya. Iya. Ya itu tadi government bill-nya itu nggak dapat Iya. arahnya. Kan banyak tuh kayak yang udah ceritain kayak apa mobil-mobil. Bil ya. Karena itu mungkin kalau mikir kalau aku balik sekarang aku mau ngapain gitu balik. Selo ya. Selo. Iya. Terus apalagi dulu waktu zamannya si Dahlan siapa? Iskan. Dahlan Iskan. Ya. Kan udah banyak yang mangkrak gitu. Molina. Padahal udah uji juga itu kan. Udah uji juga. Uji coba itu kan. Yang Iya. tabrakan di Magetan itu kan. Itu kan juga uji coba itu. Iya. Itulah. ABS-nya yang bermasalah itu. Remnya katanya ini Mas. Custom ABS. Apa sendal remnya. Jadi waktu udah ada rem gini jungkel. Itu.
Sebenarnya bisa kalau potensinya. Benar kalau SDM. potensi punya, Enggak. pasar udah ada, pasar udah ada. Indo, Iya. nggak usah pasar yang jauh-jauh lah, di Indo Benar. tok gitu Domestik kan. aja udah mencukupi kelihatannya ya kan. Iya. Yang gitu. Bahkan kalau mau misalkan company mau dari low level pun bisa juga. Kita pekerja kasarnya juga cukup bagus kok, terampil. Ya kan? Iya, benar. Iya. Batam tuh banyak banget yang kadang nyari kerja buat pekerja kasar yang lulusan SMA, SMK. Karena mereka juga biasanya ya, yang setauku itu SMK dibekali sama PLC yang lain-lain kayak gitu. Yang udah, dimana otomasinya bergerak itu mereka udah bisa. jadi Iya, nggak ready harus- to use in industri gitu kan. Iya, nggak harus nunggu sampai mereka S1 kan. Kayak gitu. Dan yang jadinya patokan utama yang harusnya yang S2 kan, atau S2 S3 ya, soalnya mereka bisa ngebangun, tapi kan tadi balik lagi kayak ke mana government policy-nya. Polisi Nah, itu yang bakalan ribet. Bukan hanya gitu, maksudnya kalau kita mau bikin industri kan harus ada ekosistemnya kan. Iya, Nah itu kadang yang punya modal itu arahnya beda. Di Indonesia contohnya paling banyak tuh ya ke bidang tambang atau apa itu yang ya lebih. Eksploitasi Iya. si alam lah. eksploitasi alam itu lebih. Tapi Lebih aku menjanjikan mas karena cepat, untungnya cuannya cepat, yang rusak alam juga cepat. tapi aku sempat pernah dapat info dari salah satu senior engineer. Sempat aku barengan dia mau berangkat ke Taiwan, dia berangkat ke Beijing. Yang jadi problem itu cuma satu sebenarnya di Indonesia. Ini apa namanya, penempatan posisi penempatan posisi perusahaan. Jadi perusahaan itu kalau baru dia startup ngebangun. Nah, yang jadi masalah adalah narik investor. Seberapa percaya perusahaan itu agar menjamin investor itu biar ngejamin sahamnya ke dalam startup ini. Nah, itu masih banyak, agak banyak faktor efek itu dari mungkin dari policy dari Indonesia, dari mungkin aturan, dari undang-undang yang dari polisinya berubah atau terus. dari startupnya ini startupnya juga, karena kan ngebangun itu nggak murah kan. nggak murah dan nggak mudah. Dan buat juga satu misalkan contoh paling mudah dari robot aja itu udah ngabisin berapa ratus juta biar yang kompatibel buat dipakai di real environment kan. Contoh paling mudah Tesla aja itu aja berapa mahal coba. 1 liternya berapa? Iya, 100 juta. Iya kan? Ngawur. 200. 200 loh. Itu 4 liter. Nah, liter doang, belum jadi mobil. Sensor doang lo itu. Iya, makanya. Dan harusnya bisa bikin sendiri kan liter itu. Bisa. Iya kan? Ya, tapi kan butuh kompeten kan? Benar. Kompet. Gak usah jauh-jauh ya. Yang di Taiwan ini yang lulusan teman-teman lah. Yang di bidang katakanlah tadi lidar ada kan. Yang di bidang baterai ada. Iya. Di bidang charging, fast charging, Iya. wireless charging banyak. Dari yang lulusan Taiwan ini ya, kita bisa bikin industri sebenarnya. Sebenarnya iya. Bisa bikin mobil aja. Bisa bikin mobil, bikin apa. Tinggal ngumpulin aja berapa kepala itu. Cuma ya itu. Ya itulah Indonesia. Banyak yang harus dibenah. Benar. Kalau tidak jadi Indonesia cemas. Cemas. 2045. Kemarin habis gelap. Habis gelap. Habis terang. Habis gelap terbitlah cemas. Itu. Menarik ya, berarti Batam ini ya. Menarik memang. Lebih menarik Batam apa Taiwan? Oh, Taiwan lah. Ya, jelas Taiwan. Lebih slow. Sahdu. Apalagi Taiwan nanti kan ini penduduknya decrease kan, menurun. Ya. Kita siap-siap tuh buat Nah, menjajah. Kita ganti dengan orang-orang Indonesia. Boleh. Ya mungkin itu dulu dari kita mungkin ya teman-teman. Terima kasih Mas Simin atas kedatangannya. ya sama-sama. Meskipun sebenarnya datang dari kamar sebelah sini. Enggak, ini bukan tetangga jauh ya. Bukan tetangga jauh. Jauh. Tetangga kamar nih. Tetangga kamar. Tapi ya kita bisa inilah
ambil apa namanya intisarinya juga banyak ya, walaupun sebenarnya Batam kan indah, maksudnya indah. Terus menurut Mas Jimin kan juga apa ya, sebenarnya Batam kan ada potensi Iya. ya kan, Yang bisa dikembangkan. bisa dikembangkan. Nanti bagi teman-teman lah boleh kalau ada apa-apa bisa hubungi Mas Jimin. Ya, aman. Kalau mungkin saya mau invest nih di Batam, bikin Boleh. perusahaan robot Mm-mm. robot untuk yang cantik-cantik gitu kan. Atur aja bisa. Atur aja bisa. Siap. Langsung kontak Mas Jimin di Ya. @ikem.akbar. @ikem.akbar. Oke. Oke, Siap, mantap. Oke, thank you teman-teman. Thank you, teman-teman. Saya Apandi. Saya AA. Jimin. Saya Ali Chang. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.